meyakinkan ini kalau sudah dikasih anti kambing ya. Aja juga terbatas, jadi tidak sampai penggunaan kayak modal antibiotik kayak gitu-gitu sebaiknya tidak dilakukan sendiri karena Lewat mana itu? ini lewat mulut. Oh. Tapi kalau misalnya ini nggak punya, boleh pakai light aja. Boleh pakai sepet. Nah, sepet. Jadi kan gampang ya dapatnya juga murah ya Pak. Satu spek berarti satu doang. Sebaiknya demikian. Nah ini untuk sekuit kayak gini ada beberapa jenis. Jadi ada yang dia itu bisa beberapa kali pakai, bisa disteril, dan ada juga yang disposable atau enggak bisa disteril. Sehingga kita mengasih vitamin. Dan yang paling penting itu adalah melihat dulu kemasan obat. Misalkan kayak gini, karena tiap pabrikan, tiap merek obat itu pasti memiliki kandungan, walaupun sama kandungannya, tapi miligramnya biasanya suka berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan adalah berapa penggunanya. Kayak misalkan ini untuk untuk domba sekitar 5 sampai 8 mili. Jadi kan ini nggak di dosis per kilogram. Kalau nyuntik Ini udah siap ya? juga harus silakan itu tidak ada udara. Itu 5 mili. 5 mili ya. Ya. Makanya saya bilang Ada berarti harus ada ukurannya itu. nah ukurannya itu masing-masing lihat di kemasan. Misalnya bapaknya beli dari medium, beda lagi bukan beda. Terus yang biasa flex yang dari Sunday itu kan beda lagi. Takut Nggak perlu dicampur air. ngapain dicampur air? Udah dalam Biar bentuk. banyak. Wah. Nanti konsentrasinya akan berubah kalau dicampur air, mending nggak usah campur air. Pak, ini kan udah Habis disuntik baru minumin air. Proma. Tidak Bu, saya Bu yang bawa ini tadi. Antangin. Mulutnya ya. di handlingnya jangan lupa dikempet boleh kayak gini. Oh, iya. Ya. Habis ini dibuka, masuknya dari samping. Oh, sama dengan kasih jamu. Sama Sapi. jamu ya. Itu doang. Lebih mudah kalau pakai ini karena apa? Ada alat bantunya. Kalah. Apanya? Aturan nyuntik yang bagus itu Bu, apa siang hari, pagi hari atau malam hari? Enggak ada. Kalau vaksin rata-rata Biasakan megangnya sih salah yang kanan. Ya, itu ajar Bu itu Bu. Belajar Lip. Belajar. Nanti saya yang disuntik ini yang ngeyakini. Dipegang Bu ya. Tekan. Kalau ibunya jarum masuknya. Ujung jarum itu jangan gini. Yang ada lubangnya itu di bawah. Iya. pegang Lip. Nah, ini makanya Bapak Pegang Lip. Tekan itu. Nah, ya diem ya kan ya. Terus. masih tendang. Awas. Enggak akan nendang. Tuh, pantesan kamu nggak jadi dokter hewan. Oke, kan? Oke. Sip. Dah. Ini anggota yang agak stres sedikit, makanya dibiayain sama teman-teman. Kemarin sudah didatangkan dokter psikologi pensiunan. Belum sembuh juga. Sampai 1 hari diterapi belum sembuh juga. Sekarang sudah. Iya, nggak lama. Di monitor. Berasal dari Sumbawa. Ya, ini mengenai perawatan sapi. Yang pada umumnya sapi di Sumbawa itu kebanyakan dibiarkan. Tapi ini kandang. Kita paparkan sebagian yang ada di kandang. Oh, ada yang di kandang.
Perawatan pertama yaitu membersihkan kandang 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Gak ada kerjaan lain tadi. Ini kan sapinya ada 2, jadi tidak banyak. Terus yang kedua itu dimandikan 2 kali 1 minggu. Muhammad siapa? Muhammad Khalid. Khalid. Iya. Biasa panggil Muhammad. Ya, Muhammad. Oh. Iya. Ada beberapa kejadian di Madura ketika kita merawat sapi atau ternak itu memang tidak lepas dari yang saya tulis dengan teman-teman dulu. Yang pertama yaitu penyakit diare. Ini perawatannya mana? Itu penyakit. Perawatan mana? Perawatan Dari perawatan dulu aja. dari perawatan ya sama, tidak jauh beda Bu. Dari Apa sini. Kalau di Madura ya Bu, mandi sapi itu tidak terlalu banyak Bu. Bukan setiap hari pula, tapi hampir lebaran itu mandi. Atau baru datang dari baca sapi, sawah itu baru dimandi. Iya. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau mandi, tidak minta mandi seperti itu. Cuma Di Madura agak sedikit berbeda Ibu, tapi pemakaiannya tunggu dulu Bu. cerita dulu biar Ibu sama teman-temannya paham. Di Madura itu sapi itu biasanya dipakai untuk apa? Oh iya, terima kasih. Karena udah bercerita tidak dimandikan, pasti ada. Ada cerita tersendiri. Jangan panjang-panjang tapi pasti gambaran. Pertama, kalau kerapan sapi biasanya memang dipandiin Bu. Entah 2 hari, 3 hari, 1 hari. Kalau yang dijadikan kerapan sapi. Yang kedua, kalau yang dijadiin sapi sonok bahasa Madura, sapi yang kontes, itu sering juga dimandiin. Tapi untuk sapi lokal yang tidak dijadikan hanya untuk baja tanah, itu jarang dimandiin. Cuman mereka punya alternatif Bu, yaitu dikasih kelapa tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari Malang. Di sini saya akan menjelaskan manajemen perawatan harian. Yang pertama ada membersihkan kandang 2 kali plus mandi ternak. Yang kedua ada pencomoran, yaitu konsentrat 5 kilo untuk per ekor untuk sapi produksi, 3 kilo per ekor untuk sapi gandum. Ini sapi perah ya? Ya. Itu dilakukan 2 kali sehari, pagi dan siang. Yang ketiga ada pemerahan. Yang keempat ada makanan hijauan 4 kali per hari, yaitu ada pagi, siang, sore, dan malam. Yang terakhir air minum selalu tersedia. Dia. Yang kedua ada penyakit yang ditemui, pencegahan serta pengobatannya. Yang pertama ada kembung, pencegahannya yaitu kelayuan hijauan, pengobatannya air kelapa 2 kali sehari dan mengurangi minum. Yang selanjutnya penyakitnya ada cacingan, pencegahannya rutin meminum obat cacing 3 bulan sekali. Pengobatannya suntik tenaga medis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari Lombok Timur, tepatnya di Kecamatan Sembalun. Kami dari Lombok Timur ada 2 kecamatan, 3 kecamatan ya, yang datang 3 kecamatan dari Sembalun, Semula dan Wanasaba. Di sini kami di 3 kecamatan itu bukan Wonosobo, Wanasaba. Kalau di Lombok Wanasaba. Kita 3 kecamatan ini masing-masing juga beda-beda, walaupun sama-sama Lombok Timur. Nah di sini kami ambil secara umum. Jadi kita perawatannya dulu. Jadi perawatan kebiasaan kami di sana
pembersihan kandang itu dilakukan 2 hari sekali, bukan 2 kali sehari. Karena hewan ternak sapi kita itu setiap paginya kita lepas dia ke ladang rumput yang di lereng Gunung Rinjani. Kita lepas ke sana, sorenya baru sapi-sapi itu akan pulang ke kandangnya masing-masing. Sudah tahu mereka mana kandangnya. Terus makanya kita pembersihan kandang itu tidak terlalu repot, tapi ruginya kita tidak dapat pupuknya karena mereka buang pupuknya di hutan sembarangan mereka. Terus yang kedua, yang selanjutnya apa ini? Penyuntikan. Nah, jadi perawatan itu kita juga melakukan penyuntikan hewan ternak untuk mencegah penyakit. Itu biasa dilakukan sama kayak Sumbawa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kecamatan setempat. Kita juga berbicara mengenai kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Karena end produk yang kita hasilkan itu dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya kita juga memiliki peranan penting untuk sama-sama turut serta untuk memberikan hasil yang sehat buat ternak yang sehat untuk dikonsumsi oleh manusia. Karena kan banyak saat ini nih yang kita tahu penyakit-penyakit asal hewan yang bisa menular ke manusia. Salah satunya yang kemarin tuh antraks kayak gitu-gitu, itu kan pentingnya kita juga tahu gitu sebagai peternak gitu ya. Oke. Berhubungan dengan ternak, karena kita untuk pemenuhan produksi tentunya berhubungan juga dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi yang sampai saat ini juga kita tuh belum bisa untuk memenuhi sendiri. Tentunya itu menjadi tantangan dan juga peluang bagi Bapak Ibu untuk memulai usaha dalam bidang peternakan. Oke, penyakit hewan. Penyakit hewan sendiri klasifikasikannya ada yang memang disebabkan oleh penyakit dari dalam tubuh hewan tersebut, bisa juga karena kesalahan manajemen. Umumnya penyakit-penyakit ini tidak menular antar hewan. Ada juga penyakit yang sebabnya itu karena infeksius. Penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi, bisa parasit, bisa bakteri, bisa virus gitu, yang itu juga diklasifikasikan lagi, ada yang bersifat zoonosis dan yang non zoonosis. Yang non zoonosis itu yang tidak menular ke manusia, sedangkan yang zoonosis adalah yang menular ke manusia. Nah, ini ciri-ciri hewan sehat dan sakit pasti Bapak Ibu juga sudah tahu. Kalau ini yang pada domba, ciri-ciri kotorannya. Nah, bagaimana sih ternak itu bisa terjangkit penyakit? Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Sumber penularan penyakit apabila yang bersifat infeksius itu bisa dari udara. Ini yang tidak bisa kita kontrol, tapi ada yang bisa kita kontrol. Apa saja? 1, diri kita. Kenapa kita harus mengontrol diri kita? Karena diri kita secara nggak sadar itu bisa membantu untuk menularkan penyakit dari satu individu ke individu yang lainnya. Makanya kenapa saya bilang tadi kadang ini hal yang sepele, tapi ini menjadi penting gitu, karena ini merupakan titik krusialnya. Terus juga peralatan. Kalau peralatan mah karena memang digunakannya mungkin bareng-bareng ya, jadi bisa kalau kita tidak membersihkan menular dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ada lagi yang penularannya juga penularan langsung yang antar hewannya itu juga masih bisa kita kontrol. Ada lagi nih satu nih yang kita juga harus bisa kontrol, lalat, nyamuk, vektor, insek. Nah, itu harus dikontrol juga karena secara tidak langsung, terutama pada sapi itu mereka sangat berpengaruh, sangat memiliki pengaruh untuk menularkan penyakit dari satu ternak ke ternak yang lainnya. Oke, nah ini merupakan penyakit-penyakit eksotik yang menular strategis, penyakit menular strategis yang diklasifikasikan oleh pemerintah.
Ini yang terbaru yang tahun 2023. Ini yang masuk ke Indonesia, ini salah satunya yang terbaru. Kan PMK tadinya udah bebas, sekarang kena lagi sama LSD. Oke. Nah ini salah satunya tadi sering ya Pak, blood ini sebabnya bisa karena memang manajemen. Kalau manajemen berarti karena Bapak Ibu misalkan ngaritnya terlalu pagi sehingga masih banyak kadar air, atau rumputnya masih terlalu muda, biasanya seperti itu, atau terlalu banyak konsentrat sedikit hijauan, itu juga bisa menyebabkan kembung. Terus juga makan makanan daun-daun leguminosa yang polong-polongan itu seperti lamtoro terlalu banyak atau daun gamal terlalu banyak. Untuk gejala klinisnya ya seperti biasanya kayak gitu, perutnya besar kayak gini. Untuk penanganannya diberikan obat anti kembung, boleh menggunakan minyak nabati atau menggunakan obat tadi yang sudah tersedia. Nah ini yang pada sapi perah nih yang sering kejadian hipokalsemi atau ambruk atau milk fever. Ini disebabkan oleh kurangnya jumlah daripada kalsium di dalam tubuh biasanya pada sapi betina. Baik dia itu sebelum partus, sebelum lahiran, saat lahiran atau sesudah lahiran, pada saat dia menyusui, menghasilkan susu, itu juga bisa menyebabkan karena kandungan kalsium di dalam tubuhnya itu kurang. Makanya mengapa saya sampaikan penting sekali pemberian mineral, karena untuk mencegah hal-hal seperti ini. Kalau sudah kayak gini biasanya gimana Pak? Kalau sudah kayak gini biasanya gimana? Ya, kalau enggak kan manggil mantri atau dokter untuk di infus kan biasanya ya, suka diinfus kalau di sapi perah. Kalau udah bisa bangun berarti ya udah sembuh. Tapi kalau enggak ya ujungnya disembelihkan rugi ya Pak, kayak gitu. Jadi lebih baik kita mencegah dari hal-hal yang kelihatannya kecil dan sepele itu gitu kan. Nah itu kan dari mineral itu kan juga hitungannya juga secara ekonomis juga masih murah gitu ya. Oke, ini. Nah ini penyakit mulut dan kuku. Ini sebabnya virus. Kalau virus itu sebenarnya memiliki sifat self-limiting, jadi dia bisa sembuh sendiri. Tapi dengan catatan daya tahan tubuhnya harus baik agar dia bisa melawan virus yang sendiri. Nah, tapi daripada kita obati, lebih baik kita mencegah. Nah, cuma kan kalau udara ini kita nggak bisa kontrol, tapi perjalanan atau diri kita, terus faktor itu yang bisa kita kontrol, gitu kan. Lalat, nyamuk itu bisa kita kontrol. Jadi yang kurang-kurangin lah faktor penyebab terjadinya kasus ini. Ini bukan foto dari Google, ini foto saya ambil langsung di sini. Ini pada kambing, bukan di sini ya, tapi di waktu saya tugas ini saya ambil. Ini betulan, jadi kayak berbungkul-bungkul gitu. Setelah dicek ternyata PMK. Ini ternak baru datang, tidak dipisahkan dengan ternak yang lainnya, sehingga ternak yang tadinya sehat juga kena kayak gini, sampai berbungkul-bungkul kayak gini Pak. Nah kalau di kambing memang tidak kambing dan domba tidak spesifik untuk PMK-nya. Kalau di sapi memang jauh lebih terlihat, tapi kalau di kambing tidak begitu terlihat gejalanya. Cuman kalau dalam kondisi parah bisa langsung seperti ini. Untuk pencegahannya selain kita kontrol faktor tadi, kan kalau sekarang mah sudah ada vaksinasi ya Pak, jadi bisa divaksin. Jadi kalau ada program vaksinasi ya jangan ditolak gitu ya, sebaiknya diikuti saja. Ini kalau untuk yang di sapi, untuk kakinya itu bisa pakai kupri sulfat yang biru itu. Kalau di toko kimia biasanya masih ada yang udah jadi serbuk, ada yang masih dalam bongkahan itu bisa dibuat rendaman kakinya, kupri sulfat. Itu juga untuk penanganan perangan itu juga bisa. Atau kalau penyakit kaki busuk, kalau di sapi atau di kambing kaki busuk itu bisa pakai itu. Gitu. Oke. Nah ini penyakit orf. Kalau ini sih spesifik di kambing sama domba. Penyebabnya juga virus, sama kita harus kontrol lalu lintasnya,
kontrol karantina hewannya sendiri. Untuk penanganannya sih bisa diberikan obat kalau ini. Oke, ini yang juga sering pink A. Jadi kalau ini sebabnya karena bakteri bukan virus, tapi biasanya karena kotor atau misalkan dia dari perjalanan jauh, kelelahan sehingga kotoran mudah masuk, bakteri akhirnya ada di situ, akhirnya jadi ada iritasi di mata, jadi kayak gini. Nah ini PA sebabnya karena bakteri, atau juga penularannya itu kalau udah ada yang kena kayak gini dipisah, terus lalat, hati-hati dengan lalat karena dia membantu untuk menularkan ini antar ternaknya. Kalau udah begini bisa diberikan obat, tetes mata boleh kayak gini. Nah ini cacingan. Nah karena tidak diberi obat cacing, makanya kenapa kita itu penting memberi obat cacing, karena mengantisipasi seperti ini. Ya ini sudah parah banget ya. Nah ini sudah parah banget. Cuma kalau bisa ya jangan sampai nunggu kayak gini lah. Kalau sekiranya memang ini mendingan kita memberikan rutin. Boleh pakai yang herbal boleh, tapi kalau bisa ditambah dengan yang memang sedianya sudah ada di di toko yang sudah pabrikan buat, kalau bisa juga ditambah itu. Karena apa? Kalau itu sudah terukur jumlah dosisnya, ini sudah terukur. Tapi kalau yang herbal itu kan belum terukur. Jadi boleh diberikan yang herbal, tapi diberikan juga yang dari pabrikan. Nah ini jenis cacing. Nah ini kalau yang cacing hati umumnya disebabkannya, nah ini biasanya di sapi sih, kalau di kambing jarang. Nah ini biasanya kalau merumputnya di dekat-dekat sungai. Nah itu kan si cacing hati ini butuh host intermediate, jadi butuh rumah untuk dia itu bisa berkembang menjadi larva infektifnya. Nah itu butuh siput kalau ini. Nah nanti ketika dari kotoran itu ada sudah ada bibit-bibitnya cacing, habis itu masuk ke dalam siput, dia akan bertumbuh menjadi dewasa di situ. Kemudian nanti akan karena dia siput itu hidupnya di sungai. Nah dia si telurnya itu jalan gitu ke nempel daun-daun di rumput hijauan yang ada di sekitar sungai. Habis itu termakan, jadilah cacing hati. Itu kalau cacing hati. Tapi umumnya sih kalau di kambing domba, kalau dia memang nggak merumput di pinggir sawah, di pinggir sungai biasanya sih nggak. Jarang, kasusnya sangat jarang. Tapi kalau di sapi jauh lebih sering. Makanya penting memberikan obat cacing ya. Nah ini, kalau ini sih seringnya di sapi perah mungkin ya Pak ya, mastitis. Lagi-lagi kalau mastitis itu kan sebabnya bakteri. Bakteri itu dari mana? Dari lingkungan, dari kita pemerahnya yang tidak higienis, dari peralatan juga bisa. Makanya sangat penting untuk memperhatikan higienis, sanitasi lingkungan, dan juga kebersihan diri sendiri gitu kan. Ini kalau udah kayak gini, otomatis biasanya akan rusak anjingnya, sehingga tidak bisa berproduksi lagi seperti itu. Nah ini juga paling sering pneumonia kalau pada kambing dan domba, ini biasanya disebabkan memang umumnya bisa dari bakteri, bisa dari virus, tapi kebanyakan karena kesalahan manajemen. Jadi kotoran yang jarang dibersihkan sehingga menimbulkan akumulasi daripada amoniak yang menyebabkan gangguan pernafasan. Bisa sebabnya karena itu. Nah ini Pak, penyakit baru. Ini hanya menyerang domba. Ini belum ada di Indonesia, tapi sudah ada di negara tetangga kita. Makanya kita harus waspada. Kemarin juga sempat ada kasus ini di sini tuh mengarah ke sana, tapi setelah dicek ternyata alhamdulillah bukan gitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang menemukan ini namanya PPR, gejalanya adalah penyebabnya virus, gejalanya itu jadi ada diare hebat, berdarah, umumnya diarenya itu betul-betul cair, kemudian terdapat leleran hidung yang sangat kuat, dan dia juga demam biasanya.
Nah itu perlu waspada ke arah sini. Jadi kalau udah ada kayak gini, segera lapor ke petugas biar nanti ditangani dan dicek apakah benar PPR atau enggak. Karena kalau ini angka kematiannya dan kesakitannya juga sangat tinggi. Jadi lebih dari PMK. Jadi kalau kita udah kena ini repot nanti kita. Domba, kambing, bahaya lah gitu. Jadi lebih baik segera kalau memang menemukan gejala ini lapor ke petugas. Oke, ini juga lato-lato lumpy skin disease juga penyebabnya virus. Jadi sama agen vektornya itu harus dikendalikan. Dan ini sudah ada vaksinnya, jangan lupa divaksin. Lalu lintas ternaknya kalau kita memang baru beli sapi atau beli ternak atau kambing atau domba, sebaiknya di karantina terlebih dahulu, jangan disalurin. Khawatir ada penyakit-penyakit seperti ini yang nantinya bisa menyerang ternak kita. Nah ini kan salah satu contoh ininya ya, juga kutu. Makanya kenapa memandikan ternak itu penting. Salah satunya untuk mengeliminasi seperti ini Pak, parasit-parasit yang di luar tubuh. Oke, nah ini penyakit antraks. Jadi penyakit antraks ini merupakan penyakit dari hewan yang menular ke manusia. Nah penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Jadi bukan berbeda dengan virus, dan bakterinya ini sangat sulit untuk dibinasakan, itu sangat sulit Pak. Jadi ini itu bisa bertahan di lingkungan itu bisa berpuluh-puluh tahun. Sehingga kalau ada gejala ternak Bapak Ibu tiba-tiba mati mendadak dengan keluar cairan darah dari lubang-lubang yang semestinya, dari hidung, dari mulut, dari kemaluan, dari anus, segera lapor, jangan dipegang. Karena kalau dipegang bisa kayak gini. Ini menular